Ini persoalannya. Tadi ya, siang ini saya pikir saya akan coba membuat summary. Jadi mungkin bisa nanti minta Sinta atau Andrew misalnya alat hendaknya kalau ada diagramnya gitu apa tentang what's going on. Tapi nggak mungkin apa errornya ini mutan. Ini bukannya dengan itu, ini bukannya dengan ini harus ini dulu itu. Ternyata memang tidak seperti itu. Gampangnya gini, technically, of course, you can work it out. Gini, kadang-kadang kalau kita belajar let's just look at our life. Ya, untuk sekarang ini, pengalamanmu, pengetahuanmu, state of your mind, right? Dengan keputusan-keputusan dalam hidupmu yang sudah lewat, cita-citamu, angan-anganmu, pandangan mengenai dalam dunia ini, all your view, right? Gitu. Itu datangnya dari mana? Apakah itu karena dipikir itu dibutuhkan, kemudian kamu pikir untuk pemecah itu, atau dengan adanya begini, dengan adanya pengetahuanmu keadaan begini, lalu kamu baru tahu bahwa kamu hanya bisa berbuat begini. Maksudnya begini, ada nggak suatu pemikiran seperti ada satu tujuan, kemudian kita cara hidup kita ini berusaha dengan cara pikir, dengan apapun. Misalnya kita membuka, let's just say, warung soto, right? Kita harus tahu ada, misalnya yang mana. Karena kamu punya resep soto dulu, terus kamu pikir ini kalau buka warung soto mungkin bisa laku, terus kamu cari yang punya modal, cari tempat, cari apa, atau pada saat itu ada tempat strategis, banyak orang, lalu kamu pikir, ini kesempatan, apa ya? Mungkin soto laku di sini, lalu kamu cari resepnya, jangan ini. Atau saat itu kamu cari, saya punya modal nih, sekian, enaknya diapain ya? Beli ruko itu. Lalu kamu berpikir, ruko itu untuk apa ya? Mungkin untuk soto, untuk gini. Kita kan nggak bisa ngerti sebetulnya variasi hal yang sama nih. At the end, you doing the same thing. Kita dari mana? Buddha Dhamma itu kira-kira seperti itu. Tapi kebetulan memang tempatnya tidak kondusif untuk tidur siang. Jadi saya nggak tidur siang. Saya pikir ini. Jadi saya masih terngiang-ngiang pertanyaan Sufi yang terakhir. Apakah Buddha bohong? Gitu kan? Buddha kan tidak bisa bohong. Ternyata di Buddha Dhamma ya, sutra-sutra, makanya sutranya ini dibagi dua. Apa yang sutra yang perlu diterjemahkan lagi, ditafsirkan lagi, dan sutra yang tidak perlu ditafsirkan lagi. Sutra yang dikatakan tidak perlu ditafsirkan lagi itu subjeknya, subjeknya ini ultimate truth seperti ini. Nah, sutra mengenai Buddha Setra, apa itu sebagai alat. Makanya kalau kita lihat di Lotus Sutra segala macam itu, itu cerita itu maksudnya apa ya? Cerita itu maksudnya apa? Nah, di sini nih, memang yang namanya compassion dan itu memang gimana ya? Kadang-kadang look gitu. Orang yang tambah pinter biasanya mestinya bisa lebih compassion biasanya.
Tapi ternyata tidak segampang itu. Atau orang yang compassion biasanya lebih pintar, karena ada ukuran lain. Tapi seperti aja tadi mikirnya. Apa yang kamu katakan itu sebetulnya so simple. Yang kalian tidak punya itu just plain knowledge. Kamu nggak ngerti bahwa di bisnis itu begitu banyak bisnis itu bangkrut karena cash flow. Simple. Itu malah so simple. Berapa banyak bisnis yang bangkrut justru karena membesar, bukan mengecil, justru karena membesar. And then just went failure. Ya, persoalannya seperti kalau itu malah, tapi approach-mu bagus sekali, jadi approach on personal level. Tapi sebetulnya department-department yang lain itu ignorant aja tentang how business run. Kalau itu malah lebih mudah untuk dimengerti. Jadi sebetulnya semakin kita bisa melihat lebih dari atas. Jadi teori ekonomi yang dikatakan makro dan mikro itu juga masuk akal. Kamu harus ngerti makronya juga, tapi harus mikro juga. Tapi setelah itu juga banyak variasinya. Enggak, saya minta turun tanya. Jadi poinmu apa tadi? Yang kamu persoalkan? Saya ikutin tadi. Apa bisa dikatakan operasi itu harus sudah ada kemudian kita bisa Wisdom. Secara simpel, yes. Dikatakan pertama semuanya ini tujuannya nanti supaya tahu apa adanya. Untuk tahu apa adanya kita butuh wisdom. Akhirnya di situ. Tapi di tengah jalan sambil di situ wisdom itu selalu akan menolong. Nggak mungkin kamu bisa lebih compassionate. Jadi nggak ketemu besar. Persoalannya kan begini. Kita ini hanya menghilangkan yang sudah ada besar. Tadi ini ngomong sebentar, Fiona ada di sana. Di Buddha ini kadang-kadang saya kagum sekali karena cara yang nerangkan itu sangat saintifik, jadi sangat logical. Jadi kalau kita bisa lihat itu urut-urutannya seperti jigsaw puzzle-nya itu kita bisa think. Mereka punya yang namanya kusala mula. Kusala mula. Kusala ini merit tadi ya. Mula ini sumber permulaan the power yang dikatakan tanpa kusala mula ini kita tidak akan bisa melihat sesuatu lebih daripada kalau kita miliki kusala mula. Nah ini sebagai figuratif, ini sebagai istilah saja. Tapi intinya begini, ceritanya ya, kalau saya mundur sedikit ini, paling mendasar pengertian mengenai compassion itu kamu tidak lagi terlalu fix hanya ke kamu saja. Right? Kamu meskipun compassion ini juga ada beberapa taraf, tapi kamu mulai memikirkan yang lain. Kamu ingin mengambil kesalahan. Dari perubahan cara pandang ini, dari perubahan arah ini yang satu dasarnya compassion, gini. Dengan sendirinya, kalau kamu yang satu hanya mikirkan untuk kamu sendiri, yang satu kamu mikir ini yang baik untuk kamu. Misalnya kamu negosiasi dengan bank officer duduk di depan. Kalau kamu mau negosiasi, biasanya kan sebanyak mungkin saya dapat untuk saya, supaya mungkin pegawai bank tentunya ingin dapat seperti itu. Ini bukan compassion, tapi similar to that. Thinking of others, tekniknya tetap dipelan. Tapi seandainya itu salah. Jadi nanti kalau dalam negosiasi ini mesti ngotot-ngototan dan pinter-pinteran. Mungkin Awi bisa cerita mengenai ini kan, pinter-pinteran. Mana yang ditahu datanya? Andrew malah juga tahu.
mungkin dia bisa tahu. Jadi semakin kamu tahu kondisi dari bank, kondisimu dia tahu persis. Kita juga kalau bisa tahu persis kondisi bank waktu itu apa. Misalnya ini kalau interest ini lagi menurun atau liquidity agak mengetat atau bank ini lagi kebanjiran dana, dia butuh nasabah. Kita butuh pengetahuan semacam itu. Tapi gini loh. Tapi kalau kita lakukan apa kita rubah caranya negosiasi. Lalu tidak hanya saya dapat dia supaya yang lebih banyak untuk saya, bank berpikir untuk bank, karyawan bank ini meskipun direktur bank supaya nanti bisa bintang kalau bisa bikin deal dengan interest yang 5% lebih tinggi misalnya atau tapi kita approach-nya okay, what's your bottom line? Kira-kira garis bawahnya itu apa? Paling murah berapa? Nah, kalau gitu sebab ini, that's good for you, untuk kamu dulu. Nah, nanti dari segi saya bisa nggak? Saya kuat nggak hari ini? Apakah ini fair? Apakah ini dibandingkan dengan bank-bank lain cukup? Dengan ada negosiasi mulanya seperti itu jauh lebih banyak opsinya, right? Jadi compassion, kamu kalau punya compassion, bukan karena kamu lalu punya more wisdom, tidak cuma kamu punya more wisdom, tapi more wisdom itu juga didukung karena optionmu lebih banyak dalam hidup ini. Karena pilihanmu menjadi lebih banyak, karena nggak terbatas hanya untuk kamu saja. Sekarang paling tidak untuk dua. Makanya di Buddha Dhamma ya, konsep kusala mula itu sangat handy untuk menerangkan semacam ini. Jadi yes, jawabannya memang betul akhirnya beratnya. Nah, lucunya compassion ini juga dalam Buddha Dhamma diterangkan ada yang namanya relative atau conventional, right? Terus ada yang namanya ultimate compassion. The ultimate compassion, ultimate bodhicitta gitu ya, atau ultimate compassion. Ultimate compassion itu hanya bisa lahir dari perfect wisdom. Compassionnya yang bikin wisdom. Ini nanti kalau sudah kita punya wisdom semacam itu intinya dari wisdom itu adalah perfect kemudian. Perfect dan tanpa diminta. Makanya diterangkan that wisdom, misalnya Buddha itu seperti pohon pengabul keinginan. Kamu dekat di situ aja sudah tahu, nggak usah ceritanya kalau kamu masih tetap memikirkan duality ya. Ada Buddha misalnya seperti pohon pengabul keinginan itu kita dekat ke pohonnya tanpa ngomong minta apa, pohonnya sudah tahu kamu butuh apa. Tahu-tahu ada iPhone, terus kamu no, Huawei please, gitu kan? Datanya masih data kuno. Jadi yes jawabannya compassion dan keterangan kiri kita butuh this compassion karena di Bodhisattva Caripatara ini jelas sekali Mas Sandi Dewa menyimpulkan yang dasarnya dari Gandhabya Sutra juga. Jelas sekali ditemukan. Jadi kamu ngomongkan mengenai sila, mengenai dana, mengenai wirya segala macam itu tujuannya to get praja. Ya, tapi sebetulnya in practice justru kalau kamu nanti semakin kamu punya prajna, kamu semakin compassionate. Lucu. Okay, yes, yeah. That's good. Well, thank you. Tapi ada sesuatu yang ngomong lupa aja, nggak apa-apa. Just keep the next one. That's good. Apa hubungannya karya dua atau Brahma Samawacita dengan Raja Jayapati? Apa hubungannya?
Kok makanya kita di sini nih masih butuh besok untuk menerangkan jawabannya ini. Yang jelas saya ini kemampuannya sangat sedikit untuk menerangkan surga. Makanya kalian bingung itu juga tidak aneh. Itu purely karena saya ini nerakanya nggak bisa, nggak mampu. Tapi juga nyatanya banyak yang give up. Artinya, saudara, karena di situ dikatakan hanya kalau kamu sepersekian detik percaya bahwa apa yang ditulis di sini ini sepersekian detik, sekejap, apa namanya, one moment, itu dikatakan kalau kamu punya percaya bahwa ngintip sedikit aja, kelihatannya ada kemungkinan benar nih yang dikatakan di fase sedika, yaitu nantinya semuanya bisa dan kita nanti akan bisa mencapai dan Buddha Quality hanya seperti itu dikatakan meritnya dalam tanda petik, artinya kemampuanmu nanti untuk mencapai kesempurnaan itu jauh lebih besar jika kamu memenuhi million galaksi dengan 7 macam. Nah, dengan kata-kata semacam itu dan juga dengan kata-kata di sini, kalau bisa kamu menemukan berhati-hati, kalau nggak bisa kamu doubt, kalau itu mungkin bisa, kalau nggak bisa doubt kamu baca. Enggak, kalau saya kamu coba terangkan ke orang lain. Kalau nggak bisa kamu baca, dibaca saja. Mungkin nggak ngerti artinya. Ya sudah, kalau nggak bisa dibaca, dipegang saja. Kalau nggak bisa dipegang, miliki saja. Kamu taruh ke desa. Dikatakan dengan itu, hanya dengan begitu aja meritnya. Artinya apa? Artinya apa? Apakah ini sutra yang tidak usah diterjemahkan? Artinya tidak usah ditafsirkan. Mengapa kok ngomong begitu? Nah, ngomong begitu itu seperti Hartono semalam ngomongkan. Ya kalau kamu mau, kamu harus bentar dulu. Gitu. Ini artinya paling tidak dalam hati kita hanya dengan punya, hanya dengan mereka gini, kita mau berpikir, I will understand that one day. Saya akan tahu pada suatu hari, saya akan tahu. Nah, berarti kamu sudah ada tekad untuk kesana. Dikatakan ini loh benihnya nanti untuk tahu. Baca mungkin juga nggak tahu. Kita apalagi kalau sudah sampai bingung itu sudah lumayan sebetulnya. Kadang-kadang sama sekali nggak bunyikan. Tapi sebetulnya you can understand kalau kita beri. Nah, understand what? Understand bahwa nantinya yang semua yang diceritakan di sini ya. Ini akhirnya ngomongin bahwa yang ada nantinya, yang benar-benar ada. Ini urut-urutannya kan gampang. Kita ada pohon, ada meja, ada saya, ada Hermanto, ada nasi goreng, apa. Semuanya itu hanya ada karena bukan hanya ada. Meski untuk sementara kita nggak usah persoalkan. Yang ada sebenarnya seperti apa yang di luar, tapi jelasnya itu hanya relevan kalau bisa kita alami. Nah, jadi berarti semuanya itu hanya bisa ada kalau kita bisa alami. Adalah nasi goreng itu percuma kalau kita nggak bisa alami dan arti kata nggak bisa lihat, nggak bisa rasakan. Kalau kita hanya lihat nasi goreng, yang ada hanya pandangan mengenai nasi goreng. Nah, jadi semuanya harus lewat pengalaman. Sebab sudah ya, yang ada sofa sohul ini bisa kita mengerti. Sebab nyatanya memang begitu. Kita bilang di badan, ini pun ternyata kalau kita bilang badan yang saya katakan ini, kita kan paling jagoan membulatkan. Ini semua dibulatkan.
Padahal yang ada di sini yang dilihat, yang dirawat dan sebagainya. Jadi badan pun juga nggak dilihat dari rumah. Nah, kalau begitu dari pengalaman ini yang dipertanyakan, apa yang kamu alami? Apakah sesuai dengan apa yang ada di sananya? Misalnya, kalau kita lihat nasi goreng tadi, apakah yang kita alami, kita lihat, yang sebelum kita cicipin ini sama dengan nasi goreng ini? Loh, persoalannya di mana? Persoalannya, kalau nantinya kita ingin makan nasi goreng ini, dan kita sudah membentuk seperti rasanya seperti ini, nanti kalau kita makan nasi goreng ternyata tidak sama. Yang salah belum tentu nasi gorengnya, yang salah kita karena kita sudah membayarkan begitu, right? Jadi ada hubungannya dengan gini. Lalu persoalannya ini lalu supaya memberitahu bahwa hampir semua pandangan kita, apa yang kita alami itu tidak sesuai dengan yang ada. Lu kok bisa? Kok bilang semua? Dia katakan hampir semua kecuali detik-detik itu. Mengapa? Karena pada dasarnya alatnya untuk tahu ini kita tidak menggunakan alat deteksi yang paling tajam, yang free of distortion. Right? Jadi misalnya kamu mau lihat pakai kaca pembesar, ya. Kaca pembesar itu selalu distorted. Jadi kalau saya pakai kacamata ini, sekarang persoalan gampang. Ini kalau saya lihat di luar, awi di sini, ini kalau saya coba, menurut saya awi ini mengecil. Right? Saya pakai begini, awinya membesar. Yang benar seberapa sih? Untuk yang nggak pakai kacamata mungkin nggak ngerti perbandingan ini. Tapi buat kita yang pakai kacamata ini mati urip istilahnya. Ini apa? Sebab kamu bisa nabrak, bisa sebab ini begini. Kelihatannya semuanya mengecil. Dan kamu menabrak doang. Lalu kalau saya tanya, tinggimu berapa atau tinggimu berapa? Misalnya aku bilang 68 cm kalau duduk. Ya, cepat ngomong. Saya bukan bilang kalau pingkangnya. Lalu kalau saya bilang gini, apakah awi menjadi lebih besar dari 68 cm? Ataukah tetap 68 cm? Apakah asalnya awi itu kalau saya buka ini, awi akan kurang dari 68 cm? Kamu 68 cm kapan? Yang ini atau yang ini? Ini seperti beli kacamata. Yang ini atau yang ini? Yang mana? Ini persoalannya. Karena kita nggak ngerti persis. Tapi ternyata nanti ada semacam alat baik begini maupun begini, kita bisa tahu persis yang ada. Nah, alatnya ini apa? Alatnya save our mind, tapi undistorted, tanpa distorsi. Kalau ini optical distortion, this mind itu nggak cuma optical nih. Ini pun soal challenging kan. Jadi sebenarnya 68 cm ini seberapa? Segini, ya segini. Tapi kalau pakai begini, untungnya awi membesar, tangan saya juga membesar. Jadi tetap ada ukurannya awinya. Tapi lalu ada rasa yang benar seperti apa sih? Sebenarnya seperti apa? Nah ini karena selama baik begini maupun begini, kita ini masih distorsi karena mata saya dan kacamata dua-dua itu lampu. Bisanya lihat ini yang matanya sudah agak loaded, pakai kacamata itu pun juga kita bisa there's nothing possible. Nah, kenapa kok kita tahu? Urusannya sebetulnya bukan apa-apa. Urusannya ini kita biasanya kalau sudah melihat begini, kemarin terutama yang beruntung dalam grup mediator, kemudian 5 mental factor yang selalu ada, right? Anda semua salah satunya ini yang namanya
ini salah satu ini yang namanya cetana. Cetana itu urge, intention to act, sesuatu. Setiap kali lihat sesuatu, setiap kali mengalami sesuatu, itu ada yang namanya cetana. Itu selalu ada keinginan untuk bertindak, untuk menindaklanjuti apa yang kamu lihat. Juga ada seketika itu juga menempatkan dalam skala nyaman, tidak nyaman itu skalanya di mana. Nah, seketika itu juga. Nah, di sini loh, seandainya tidak ada intention to act, ya, it doesn't matter. Makanya HP atau foto saja doesn't matter. Tidak kemarin karena fotonya tidak bertindak apa lagi. Kita kan lain. Kita lihat gini, lalu saya pikir, wah mungkin apakah saya pengen mungkin jadi seperti Ali, atau kalau saya nanti mau nawari misalnya asuransi, apakah itu dalam buku saya sebagai perhatian ideal dan tinggi, bermacam-macam. Nah, kenapa kok? What's wrong with that? No, nothing. Tapi ini makanya ini yang namanya action plan. Cetana ini yang disebut karma, itu sama dengan cetana sebetulnya. Cetana. Jadi kalau kamu setiap kali kamu action, kamu itu memperketat habitual tendency tadi. Kamu tambah lama tambah memperketat ini menjadi lebih pekat, semakin distorsi. Nah, ternyata semakin distorsi ini karena kamu nggak bisa lihat begini, kebanyakan ini nanti akan ada efeknya. Maka kalau kamu efeknya bagus, you can go back. Maka kalau efeknya nanti negatif, yang namanya aku salah, itu akan membuat kamu lebih tidak nyaman. Jadi persoalannya, padahal pengalaman-pengalaman ini, rentetan-rentetan ini, ini yang disebut hidup, kehidupan. Padahal kita lalu ngomong, kita itu sebetulnya ingin happy atau happy. Jadi semakin kita distorsi terus-menerus, kita semakin selalu lihatnya dari kacamata distorsi ini, kita akan selalu tinggal di suatu lingkungan di mana ya gitu-gitu saja. Karena ini salah. Apa salah lihat, kita bertindak begini, ini lebih pekat, begini, tambah lama lebih biasa, tambah lama lebih biasa. Apa cara hidup yang terus biasa, yang selalu distorsi tadi, yang selalu tindak lanjutan saya itu pun juga bisa diprediksi, karena itu seperti kebiasaan. Oh, kalau kamu segini, I don't like you, saya nggak senang gitu. Terus kalau kamu kepingin saya gini, kepingin saya ini, lama-lama habitual pattern ini memperkuat, memperpekat, lama-lama menjadi pattern hidupmu itu hampir seperti robot yang otomatis. Karena hampir semuanya sama terus. Ini yang disebut samsara. Hidup di mana semuanya seperti otomatis, karena justru semuanya distorsi. Nah, yang kamu tanyakan yang namanya prawaswara, ini nembus itu semua, lihat sebagainya apa tuh yang ada, karena dasarnya semua pengalaman. Ini sebentar sedikit kesempatan untuk menerangkan mengenai ini sedikit mungkin juga bagus. Awi di sana duduk misalnya besarnya sekian ya. Nah, pada waktu saya yang di sini nggak ada saya ini, tapi saya lihat Awi saat ini sebetulnya yang ada itu image adanya Awi yang saya lihat ini. Saat ini Awi di mana? In my mind, right? Di pengalaman saya. Intinya harus lewat mata saya, diperkecil, dibalik. Yang dilihat yang mana? Yang itu atau yang di mata saya? Yang dimatakan. Yang dimatakan. Jadi yang diproses, seperti yang dikatakan, yang diproses ini image yang ada di dalam di mata saya ini, right?
Ini yang menyebabkan saya bisa lihat awi. Ini sebetulnya hanya representasi dari kamu. Karena yang dilihat ini nggak mungkin bisa lain lagi. Yang diraba pun begitu, meskipun kamu sentuhan. Oh ini awi. Itu pun kamu bayangkan, kamu kan nggak bisa meraba semuanya. Makanya kamu raba, oh ini tangannya awi. Kamu mulai membentuk. Itu pun yang kamu raba juga yang kamu bisa mengerti tentang awi dan rabaan, itu pun juga representasi. Representasi tahu kamu kalian ya. Jadi, you understand, right? Sesuatu yang mewakili, bukan barangnya itu, tapi sesuatu yang mewakili. Tapi bukan barang itu kan. Nah kita ini menganggapnya bahwa ternyata semuanya ini yang dilihat, ini ternyata juga seperti itu. Hanya representasi. Yang didengar itu pun juga representasi. Yang jelas warna misalnya. Warna, saya lihat bantalan hijau di sana. Itu karena sekarang sudah bisa jelaskan, karena di situ ada foton pada temperature tertentu, pada frekuensi tertentu yang nanti dengan kecepatan yang begini masuk di mata saya kiri, kemudian muncul warna hijau. Sekarang dari sains bisa dibuktikan bahwa warna itu tidak ada di situnya. Di situnya itu lokal. Kalau itu hanya ada suatu kondisi yang nanti foton dengan temperature tertentu akan ke sini, makanya untuk saya hijau. Untuk Rana, saya nggak tahu kalau hijaunya ini sama atau tidak. Bahkan hampir bisa dipastikan tidak sama, tergantung dari kapasitas kita. Jadi ternyata hijau itu pun representasi dalam pikiran saya. Semuanya ini. Lah kalau semuanya, kok saya jadi pengecualian? Apakah berarti saya ini bukan representasi? Semuanya ini semua representasi, kecuali saya nggak masuk akal. Jadi apa yang terjadi? Ternyata dengan semuanya itu saya juga representasi. Dalam Kirti, dia belajar dari seperti Fajar Jadika begini dan dia begini, lalu nerangkan dan ini masuk akal. Jadi rupa-rupanya setiap kali ada, ini mungkin sedikit jawabannya Hilda yang kemarin misalnya, adanya awi di sana dan saya yang melihat ini pada saat yang sama untuk bisa ada penglihatan, ini dua-dua muncul, yang dilihat dan yang melihat. Karena saya pun juga representasi. Suara saya yang saya dengar, ini yang saya lihat, apa yang saya pikir, itu juga representasi. Meskipun saya ngotot ada yang namanya saling. Itu tapi kan hanya nama. Berarti dua-dua ini selalu munculnya sama-sama nih. Saya ngomong sama air motor, dua-dua muncul. Saya ngomong dengan cinta, dua-dua muncul. Kalian juga semua begitu. Cuma kita tidak semacam itu. Kita bilang putkal, right? Ada sayanya yang lihat. Hokiannya apa? Belum ketemu. Ini maksudnya. Jadi putkal di sini artinya ada saya pikir saya lihat kami, tapi tidak. Yang benar-benar menurut apa kira-kira, right? Dan di sains make sense kalau semuanya representasi, saya juga representasi. Ternyata untuk penglihatan itu terjadi, yang dilihat dan yang melihat ini dua-dua muncul sama-sama. Selalu muncul sama-sama. Dan pengalaman-pengalaman yang ada di sini ini yang disebut saling. Enggak ada. Nah, what does that mean? Berarti dua-dua ini kalau kita bisa muncul begini, hanya muncul begitu, it's okay. Tapi kan tidak muncul begini, tetap distorsi di dalam diri kita. Semuanya harus masakannya, komentarinya, semuanya muncul. Awi begini, saya begini, on the side. Makanya kita tidak bisa lihat benar-benar apa yang ada, baik awinya maupun sayanya. Makanya ajak ngomong, ketemu sama bagian finance,
Itu sebetulnya kamu sama bagian Venus munculnya sama-sama apa ini. So, jadi semakin kita mendekati apa adanya, yang adanya hanya sebetulnya begini, kita menjadi free disclosure. Jadi ini representasi. Jadi sebetulnya yang namanya emptiness atau kosong itu tidak hanya kosong dari sebetulnya ini apa tuh, yang betul-betul seperti ini sebetulnya apa. Kalau saya bilang ini apa ini itu pun juga karena kita janji saya tularkan ini sebagai foto, tapi sebenarnya ada apa? Pertanyaan. Ternyata yang sebenarnya ada hanya bentuk pengalaman tadi. Sebelum seperti itu foto, yang ada hanya pengalaman untuk lihat. Lihat pun kamu slice lagi, yang ada hanya kebiasaan untuk melihat tadi. Ini berapa suaranya di sini. Jadi kalau kamu right on the bottom line, semuanya, kamu baru tahu bahwa sebetulnya tidak ada saya, tidak ada Ali, yang ada hanya penglihatan. Kalau kita penglihatan yang mestinya ada yang melihat. Yes and no. Yes and no. Ini muncul, tapi yang melihat itu juga sebagai penglihatan tadi. Jadi sayanya dan awalnya muncul at the same time, bersamaan. Dan kalau kamu lihat dari segi suara tadi, dari apa nyala atau dari pure awareness, itu yang ada hanya pengalaman yang sifatnya empty, soul. Jadi motif siapapun bisa, dan sifatnya bisa ngerti, bisa lihat tadi. Nah kalau begitu lalu kelihatannya ngeri sekali, menakutkan. Nggak tahu untuk kamu, ya untuk saya, really, ya menakutkan juga. Lalu salirnya di mana? Karena kita butuh untuk jadi saya. Anyway, itu mungkin jawaban untuk pertanyaan yang lain. Hopefully I answer the question. Jadi hubungannya project jadi dan ini very much. Nanti akhirnya sini, tapi memang ini apa tidak mudah. Tadi saya pikir saya mencoba simplify dulu. Saya pernah nyoba juga sih untuk simplify ini. Jadi saya coba recall begini. Tapi nanti saya kira kok ini lama-lama. Tapi kalian sudah bisa kira-kira tahu tuh arahnya ke mana? Ya, sudah. It's a bit technical, tapi bukan dia mengada-ngada, bukan teori. It's really what you really feel. Okay, alright, from that. Okay, thank you. Semuanya ya, semua compounded phenomena. Apapun yang kamu alami yang dasarnya selalu mempunyai kondisi dan situasi itu yang disebut latih jasa muda. Atau gini mungkin saya terangi dikatakan salah satu cara mengerti mengenai latih jasa muda ini ada mungkin bisa digolongkan ketika golongan 3 bagian. Yang satu yang jelas ini pen, adanya pen ini karena adanya pen ini karena ada bagian-bagian ini, ada tertutup, ada dalam, terus ada di dalamnya lagi. Ini pun juga ada bagiannya touch, the top part seperti ini. Kemudian kalau kamu lihat ini pegangannya ini pun juga punya bagian-bagian ini. Jadi pengertian praktisa samupada yang paling mendasar itu adalah apapun yang mempunyai parts, yang mempunyai bagian, yang mempunyai bagian itu pasti tidak memiliki sesuatu dari sananya yang sudah ada dari dulu. Empty of swabhawa namanya, right?
kosong suung dari kepenannya ini. Karena buktinya yang biasanya kita gunakan, kalau pen ini semua setuju ini pen, tapi seandainya di ruangan ini ada seekor anjing, dan anjing itu lihat barang ini, mestinya anjing itu tidak melihatnya sebagai pen. Ini mungkin melihatnya sebagai tulang yang digigit-gigit atau apapun, but it's not a pen. Jadi berarti barang ini di sini itu pasti tidak ada yang disebut suang bau dan bau, ada kepenan hakiki tentang pen itu nggak ada. Namun jadi Pratitya Samuppada itu jadi apapun yang punya parts itu pasti compounded fenomena, pasti tidak punya suara. Tapi ada di mana tidak punya parts, tapi juga masih compounded fenomena, yaitu yang disebabkan oleh causes and condition. Right? Ada kondisi lalu itu muncul, ada sesuatu kondisi dan something yang harus punya causes and condition yang menyebabkan ada. Contohnya misalnya kalau kita bilang ini apa ya, yang namanya ruang gini ya, ruang di sini ini tentunya tidak punya parts atau tidak ada parts, tapi ada karena ini ada kondisinya, ada pembatasnya, dan kemudian tidak tinggi seperti itu. Jadi Pratitya Samuppada itu yang timbul karena pertama yang parts, yang kedua itu causes and condition juga sesuatu itu. Tapi Pratitya yang ketiga, yang bisa dikurang ketiga itu keberadaannya malah sebetulnya dari kumpulan banyak hal, right? Kumpulan banyak hal. Kemudian kita beri designation, kita beri label, that's that, right? Misalnya, dan ini biasanya yang ketiga ini hampir semuanya itu bisa mencakup semuanya sebetulnya. Jadi akhirnya Pratitya Samuppada bisa dimengerti jika kita itu ada sesuatu yang terdiri dari everything, dari semuanya, kemudian baru kita beri nama, baru setelah kita beri nama itu jadi seperti itu. Seperti kemarin, contohnya senderan iPad, right? Saya juga tidak begitu ngerti itu apa setelah diterangkan ternyata, tapi saya bisa lihat ini ada paragraf begini, baru setelah diberi nama sandaran iPad, seketika itu juga buat saya itu jadi sandaran iPad. Ini juga Pratitya Samuppada. So padahal Pratitya Samuppada itu all the same. Dan terbentuknya semua itu biasanya all compounded phenomena seperti itu. Right. Nah, yang uncompounded phenomena adalah misalnya nanti seperti berapa suara misalnya, otak itu enggak pernah terciptakan, enggak pernah begini, enggak pernah datang, enggak pernah hilang, enggak punya bagian, enggak punya, it's just there. Makanya itu disebut asal kata. Ya, juga dikatakan nirwana misalnya, seperti itu misalnya. Nah, makanya ya, tadi kita ngomongkan mengenai merit, waktu mungkin ngomong merit itu, ini semua hanya usaha untuk menerangkan, Sebetulnya tidak bisa dibedakan semacam itu, atau tidak perlu dibedakan semacam itu. Tapi bisa dibedakan, misalnya untuk menggarisbawahi yang grup Jimin tadi. Merit itu bisa dikatakan diterangkan dalam Buddha Dhamma juga ada dua macam. Merit dengan residu, dengan merit tanpa residu. Residu tahu kan? Sisa ampasnya. Merit dengan residu itu tahu apa tadi compounded phenomena.
Kalau kamu masih tetap, misalnya tadi kamu memberi, nah, selama kamu tahu bahwa ini ada yang memberi, ada yang diberi, ada yang diberi, hasilnya merit, yes. Bukannya berarti itu percuma, no. Merit, is it big merit? Ya tergantung ukuran. Kalau hanya 1 dus mungkin not so good, not so big dari kalau 3 dus. Ya, misalnya kalau beri martabak, is it merit? Yes. Tapi juga tergantung. Kalau martabak hanya 1 telur dibanding dengan martabak yang 4 telur, yang 4 telur tentunya bigger merit. Kita itu punya kebiasaan mikir semacam itu. Selama kita itu masih ukur, meritnya juga terukur. Selama kita ini masih lihat ada yang diberikan dan berikan, selama ini kembali benar-benar meritnya itu merit yang dengan residu. Merit dengan residu itu karena terbentuk itu akan exhausted, itu akan habisnya sendirinya, nanti akan hilang, temporary, sementara. It will go. Makanya di pikiran kamu, kalau kamu memberi ribuan kali memberi, selama kamu tahu saya memberi ini, saya ke Katina Wihara sini, saya lihat, ada begini, saya cari, kebetulan ada servu, kasih servu offering, nothing wrong with that. Tapi that merit dikatakan it's not going to last, tidak akan ada terus, karena yang diberikan, pemberiannya juga compounded, maka disebutkan merit dengan residu. Yang maksudnya enggak kelas, ini begini, harusnya dengan pemberian, contohnya kita ini selalu mengukur, kita Buddha luar biasa waktu jadi bodhisattva, memberi badannya ke macan, kamu terinspirasi. Buddha, saat ini kita bisa begitu. Tapi juga ada cerita Buddha sebelum jadi Buddha ini, ketemu Buddha Kasyapa, dia terinspirasi cuma punya 5 butir beras. Ini baru minta-minta cuma punya 5 butir beras. Dan 5 butir berasnya juga cuma ditaburkan ke Buddha Kasyapa. Dikatakan Sen Buddha, apa yang akhirnya jadi Buddha, dikatakan dengan begini, itu pernah jadi, lalu beliau jadi Cakrawarti, jadi raja. 5 butir beras. Tapi itu yang dia punya. Tapi kalau kita punya 5 butir beras, mungkin ya cuma dilempar, paling tidak dibungkus, kasih atau gimana? You really want to do that, but this Buddha gini hanya lempar begini. Yang satu makanya, what is it? Tujuannya apa? Cakap cerita begitu banyak, kelinci pakai api, inspirasi. Yang mana? Yang lebih gede? Maitreya. Butuh apa? Butuh kepala saya kasih kepala saya. Butuh tangan saya, tangan saya. Kiranya dibutuhkan. Artinya apa? Nih, kalau kamu mau memberi, yang mana yang mau kamu buat ukur? Panel yang mendekati atas yang paling tinggi, atau panel yang lebih gede, paling tinggi, atau ajaran yang mana? Ini loh yang mengajari. Di sini ini nanti dikatakan, kalau kamu mau memberi, selama kamu masih terbuka oleh objeknya, oleh ukurannya, oleh sign-nya, tanda bahwa kamu masih memberi, itu meritmu tidak akan begitu banyak. Tapi kalau kamu bisa pemberianmu tanpa terbuka pada objek penglihatan, tanpa terbuka, kamu tidak terbuka dengan suara, kamu tidak terbuka, ini dikatakan karena itu that giving, pemberian itu infinite, tak terbatas, meritnya tak terbatas. Artinya tak terbatas apa?
Karena seketika itu juga kamu sudah bisa mastery di mana kamu betul-betul bisa membedakan mana yang dibutuhkan. Sama sekali tidak ada rasa pertamanya, apalagi rasa sayang karena tidak pernah memiliki, karena kamu tidak pernah. Tapi kamu nggak bisa bilang, ini bedanya, kamu tidak bisa bilang karena barang ini kosong berarti tidak ada yang dimiliki, makanya saya tidak memberi. Di mana anehnya ini? Anehnya di mana kira-kira? Anehnya di statement pertama malah. Kalau kamu sudah ngomong ini tidak ada apa-apa, berarti kamu tidak punya apa-apa. Jangan sombong bilang, betul saya tidak memberi apanya, kamu tidak punya apa. Jadi statement ini jelas salah. Tujuan Buddha ngomong itu bukan stop memberi, tapi gunakanlah. Nah di sini baca CDN, gunakanlah setiap tindakanmu menuju ke praja. Tadi yang kita katakan, based on this compassion, nah, mau memberi atau apa, nanti menujunya ke compassion ini dengan lebih ngerti. Makanya dikatakan ini praja ini disebutkan praja hanya bisa didapatkan dengan 3 tahap ini. Sruti, Mayi, praja. Praja yang kita dapatkan mulainya dengan mendengarkan, dengan bingung. Dan ya sudah, nggak apa-apa kita sama-sama bapak belur, sama-sama bingung sama. Tapi lama-lama kemudian yang kedua namanya cinta, Mayi, praja. Praja yang mulai didapatkan dengan dikontemplasikan, dengan didiskusikan, dengan dipantunkan, dengan model. Nantinya ini praja yang didapatkan dari bawana, bawana ini betul-betul kamu mendapatkan. Ini istilahnya atau dimeditasikan. Ini artinya then you become insight, dan you know exactly that praja. Dan praja ini makanya akan lebih non-residu praja, karena meritnya non-residu, karena apapun yang kamu beri nanti tidak cuma untuk pemberian ini di sini hanya dicontohkan hanya untuk satu. Makanya dipertanyakan oleh Master Asanga dalam komentarnya, diterangkan oleh Master Asanga, mengapa kalau mengumumkan paramita kok cuma mengumumkan pemberian. Dan ini di sini nanti ada yang perlu diterjemahkan. Lalu Master Asanga mengumumkan, ya pemberian ini ada 3 macam. Nah, ini Buddha Dharma selalu penuh list. Dan ada 3 macam ini, ada 2 macam ini, ada 16 macam ini. Pemberian ada 3 macam. Right. Pemberian yang paling gampang, yang paling itu pemberian materi. Pemberian materi itu, ya makanya disebut karena paramita. Materi, very simple, just one. Banyak sedikitnya, yakin lah. Enggak terlalu dipersoalkan, karena it's really just pemberian yang pertama. Yang kedua, ini dikatakan you giving protection, you giving love. Nah ini nyangkut beberapa paramita, dana paramita, sila paramita, dan sati paramita. Bahkan dikatakan juga berikut wirya paramita. Ini namanya giving protection atau giving love. Ini kadang-kadang memberi sesuatu kepada orang yang lagi ketakutan, yang lagi merasa takut. Jadi di sini butuh effort yang lebih banyak. Nah, makanya kadang-kadang fase misalnya. Ini namanya apaya dana. Namanya apa? Artinya kamu membebaskan makhluk-makhluk yang jelas
dalam beberapa hari akan jadi pecel penyet. Nah, lele ini kamu berikan doa, berikan mantra segala macam, kemudian kamu lepas, ya paling tidak baru seminggu kemudian ditangkap lagi, ya nggak apa-apa. Tapi lele ini sudah punya sting untuk dicapai karena sudah didoakan. Makanya gini, giving protection lah berarti kamu ketemu teman yang butuh pinjam bahumu, kamu bilang please kesini, mau nangis kamu nangis di sini, it's okay, I'm here for you. Nih, pemberian semacam itu tentunya butuh sila, tidak cuma butuh sila, butuh wirya, dan butuh sapi kamu letakkan. Tapi yang pemberian yang paling tinggi maknanya adalah pemberian dharma, dalam arti kata memberi cara pandang, memberi arah hidup, memberi pegangan hidup. Caranya dengan contoh. Nah ini pakarnya paramita dalam paramita, sila paramita, sati paramita, wirya, kemudian kamu dengan jana paramita dan praja paramita. Itu kamu melihat. Ini misalnya Mas Sangkan menerapkannya begitu. Jadi meskipun Buddha di sini di Paja Cedika ini menggunakan contoh hanya pemberian, tapi sebetulnya dalam pemberian ini beliau itu mengajar 6 paramita tadi, kalau bisa diberikan seperti itu. Terima adalah sunyata, yang memberi, yang diberi, dan yang diberikan. Itu ada. Jadi betul seperti yang kamu omongkan, pemberian ini susah. Sebab seringkali memberi itu hanya ingin numpang dan demikian, itu untuk kamu, untuk this ego, supaya egonya lebih tinggi. Makanya susah sekali. Makanya dasar pemberian. Makanya kalau bisa, yang perlu dihindari membantu memberi berdasarkan emosi. Itu biasanya yang disebut kasihan. Jadi rasa kasihan itu kalau bisa jangan terlalu sering dimunculkan, karena dasarnya emosi, dan kalau dasarnya emosi it's not so. Jadi maka dikatakan meskipun di fase cerita di sini ini hanya menyebutkan pemberian, tapi sebetulnya Buddha was talking about 6 paramita complete yang di sini yang utama. Jadi dengan 3 macam pemberian tadi. Pemberian dharma ini tidak berarti lalu kalau kamu nanti pulang terus kamu memperrumah tetangga dengan macam kamu alam gizi. Pada waktu itu suku dia ada di Sulawesi. No. Caranya dengan kamu lihat kalau kamu lebih sabar, lebih ngerti, lebih tahu tidak tandukmu yang dulunya kamu biasanya pemarah, biasanya lekas murung. Kalau biasanya dulu murungnya tiap hari, ya sekarang kalau bisa seminggu 4 kali gitu, atau mungkin mundur dan all this thing, that is teaching. Ini yang teaching dharma, ini malah lebih suka daripada dari cuma memberi. Maka yang dalam Buddha Dhamma, pemberian materi ini dianggap yang paling mudah. Tetap good merit, tetap good merit. Sekarang agak panjang debat lagi. Ya. Cara bagaimana itu? Mengkontekstualisasikan banyak. Gini, misalnya kita udah dengarkan ya tadi, misalnya tentang ini wisdom. Ini sebetulnya kita dengarnya sebelum lengkap. Nantinya misalnya saya ambil satu. Udah ini ditanya ke Subhuti, apakah kamu bisa lihat saya karena ada 32 tandanya? 32 tanda sudah bisa ngomong. Lidahnya bisa begini. Subhuti sudah agak pintar. Subhuti, no. Sekarang Subhuti karena dia ajar. Sebab, mengapa? Sebab Buddha ajar dengan adanya tanda-tanda ini, itu berarti Buddha itu sunless.
Ini sign of a science, bingungkan ya. Artinya, lalu Buddha ini ngomong, kalau kamu bisa lihat saya, kalau kamu bisa dengar saya, itu berarti kamu have wrong view. Tidak berarti itu jelek atau salah, tapi itu bukan prajna. Nah, kontemplasinya di mana sih? Misalnya, ya, apa bisa pakai itu, tapi sederhana. Saya tanya Surya, kalau kita berdoa, offering ini ke siapa? Ini untuk kontemplasi, contohnya begitu. Misalnya offering ini kita bilang untuk Buddha. Kalau saya tanya lagi, apa pernah dipikirkan Buddhanya seperti apa? Apakah pernah dipikirkan, pernah dicek atau tidak? Ternyata Buddha nggak suka yang flavornya coklat, dia prefer karamel. Makanya coklatnya nggak pernah diambil. Misalnya, apakah pernah kita cek apa di offering begini? Enggak, kita offering saja. Bahkan yang namanya Buddha kalau ditanya benar-benar, do you know how Buddha look like? Kamu bilang ingin jadi Buddha, yang mana yang kamu inginkan? Benjolan di kepala? Atau telinga yang menyentuh bau? Atau lidah yang bisa menutupi wajah? Atau yang mana? Nah, ini yang namanya kontemplasi. Mulai dipikirkan. Nah, lalu mengapa? Mengapa kok ada Buddha? Mengapa? Lalu kita lihat bahwa sebetulnya diajari begitu. Justru di fase Vajrayana itu juga seperti itu. Kalau memang Buddha ngomong, I have no science, kamu nggak bisa lihat begini. Nah, kalau begitu, pemunculan saya kan nggak usah hanya 2 kaki, 2 tangan. Kalau saya mau pakai 6 kaki, 12 tangan, what's wrong? Ya muncul saja 12 tangan. Toh hanya gambar. Apakah itu Buddha? Yes, karena kita bayangkan itu Buddha. Tapi yang kita tanda-tanda, tapi lebih bagus lagi. Ini kontemplasinya semacam ini. Lalu kontemplasinya, kita tanya Buddha itu sebetulnya seperti apa sih? Kita pun bingung musuh kalau ditanya. Ya kan? Kalau jujur. Jadi, kamu offering di sini tiap pagi. Pernah kamu tanya what for? Itu kan cuma panitia aja kan, commercial drive. Ini loh kalau kamu. Ini sudah termasuk ongkos retreat. Siapa tahu rezekimu dapat rezeki lagi ya. Apa you do that. Tapi it's a good thing. Karena tujuannya ada, yaitu misalnya, semoga dengan api untuk yang nyala ini, semua kebodohan, semua ketamaan, semua keirian hati, semua kecokaan akan menjadi lebih jelas sehingga orang itu akan menjadi lebih bisa menerima, lebih bijaksana dan sebagainya. Misalnya, it's a good thing. Benar bisa begitu atau tidak? Yes, bisa. Why? Karena semuanya itu apa yang kamu alami, kamu bikin. So, kalau kita pikir banyak hal-hal semacam ini yang kita nggak mikir, kita hanya jalankan sebagai upaya kita sebagai manusia untuk ini kan gambar Buddha atau rupa Buddha ini untuk menjembatani. Sebab kita pikir kalau jadi Buddha mosok ya bentuknya seperti saya kan, mestinya kok enggak, mestinya lebih dan lebih tinggi. Nah tingginya seberapa? Michael Jordan atau mau tinggi tengah-tengah seberapa? Atau mungkin ada yang lebih tertarik pada orang yang bisa keluar sirah cakra. Ya nggak apa-apa digambar pakai sirah cakra. Why not? Untuk yang bisa. Nah, apakah itu Buddha? Yes, kalau kita bilang itu Buddha, mengapa tidak? Tapi sebenarnya kita nggak ngerti. Makanya representasinya ini seperti Buddha rupa. Kan bukan ini kan solution, bukan Buddha bukan ini. Cuman kalau kita tanya kita juga nggak begitu jelas.
Tapi memang Buddha itu tidak berbentuk. Karena apa? Karena bentuknya bisa apa saja. Untuk membantu kita, bentuknya bisa apa saja. Malah dikatakan di buku, bisa jadi jembatan, bisa jadi gigi anjing, bisa jadi whatever unit. Yang namanya nirvana kaya, itu bisa jadi apa? Atau kalau dibalik, ternyata perwakilan Buddha itu bisa diwakili dalam bentuk gigi anjing. Karena ada ceritanya itu kan, ya, so jangan bilang itu bukan Buddha. Makanya kalau sekarang ini di dunia, kalau kita ambil sensus, banyaknya wihara ini di sini juga ada relik gigi Buddha. Itu kalau di jumlah wihara yang punya relik gigi Buddha itu giginya ribuan. Tapi nggak apa-apa karena ini yang namanya upaya kausalia. Tujuannya untuk orang yang kita ini yang belum ngerti Buddha seperti apa, butuh seperti hal ini. Wow, jangan dicemoohkan. Kita nganggap itu sebagai mengatakan, tapi akan salah besar kalau menganggap ini benar-benar seperti itu. Seperti Sukawati, Abhirati, bukan Buddha bohong, tapi untuk cerita, untuk kita untuk bisa relate sebab kita itu. Yang namanya Buddha Setra itu tidak ada pusatnya, tidak ada pagar luarnya, tidak ada surat kaplingnya besarnya seberapa, tidak ada patokannya, tidak ada. Makanya saya pilih judulnya di sini. Bisa nggak kamu mengukur ke arah timur? Pertanyaan itu tidak perlu dijawab, tapi perlu ditanyakan. Artinya, selama kita masih kepingin mengukur, berarti kita memaksakan yang ada di alam itu sesuai dengan kemampuan kita. Karena kemampuan kita tidak mungkin kalau nggak ada ukurannya, nggak mungkin kalau nggak ada tandanya, nggak mungkin kalau nggak ada ini. Nah, begini ini yang namanya mengkontemplasikan. Kita mulai mikir, mulai analisa. Nah, nanti pelan-pelan, ini nanti kalau ada apa-apa, ya kalau lagi marah, ya, itu masih lumayan. Itu kecil. Kita lagi marah. Ya, ini marah. Ini berarti kosong. Ini hanya perasaan. Gitu. Kita masih bisa. Kita Buddha, ya kita ada di dalam sini, benih tadi Buddha nature, kebudayaan yang sudah ada di dalam kita ini. Tapi itu kebudayaan karena masih tertutup itu banyak. Tapi punya enaknya apa terjemahan Buddha nature? Ini yang namanya Buddha nature tadi atau kata-kata garba ini badan atau benih atau apa sebagai ada garba. Lalu kita bisa ngomong gitu kan, lalu kita waktu kita punya Buddha. Makanya kita lihat, wah, the Buddha is angry today. Kita kan lalu suka, okay, Buddha is Buddha today, not angry. Karena kita itu bisa. Tapi begitu ada misalnya, saya bayangkan kembali cerita mengenai Elizabeth. Begitu ada misalnya ke Papua, langsung doa Buddha please, please, lalu Buddha besar sebenarnya datang dan memegang tulangnya supaya nggak gerak. It's all that. Ini it's okay karena semua itu. Makanya yang tadi saya katakan kalau misalnya semuanya ini ada cuma dalam all this thing yang hanya sesuatu yang maksudnya seperti petas, ethics. Sebetulnya nggak begitu soal. Dan nantinya apapun yang kita alami di sini nggak begitu soal. Tapi sebaliknya, alangkah bodohnya kita kalau selama di sini
Dan kita punya kesempatan untuk mengkontemplasikan semacam ini, untuk maju untuk mendekati Islam, dan sudah diajari, dan sudah ada jalannya. Kalau kita sia-siakan, apakah itu tidak yang namanya keterlaluan? Itu yang disayangkan. Ini makanya kita seperti suhu putuskan itu nggak semua orang punya karma untuk jadi sampai member untuk apa. Kita ini yang amatiran ini kan juga bingung, tapi tujuannya di sini pelan-pelan. Kini ini yang namanya dikontemplasi kan, atau diubah, pertamanya dengar, makanya bingung, dengar, ya kadang-kadang, makanya saya kalau misalnya punya usul untuk panitia acara yang usul ini, saya kira grup kamu agak terlalu gede ini sebetulnya, misalnya tambah satu grup lagi, sebetulnya supaya semua bisa ngomong gitu, maksud saya semua, tapi kelihatannya kalian semua bisa itu partisipasi dan waktu begini ini tidak ada benar, tidak ada salah. Selalu saya ingatkan seperti saya teman-teman, itu bukan kita tahu lebih banyak, kita hanya tahu lebih dulu. Dan kita hanya tahu lebih dulu, jadi saling bantu-membantu. Itu pun juga tergantung dari perusahaan. Jadi itu maksudnya. Kira-kira. Tapi dengan begini kan nantinya terus lupa. Kita enggak. Terus nanti ingat lagi. Pikirkan lagi. Terus lupa lagi. Makanya punya seperti ini dikatakan. Lalu kalau ada gempa bumi lalu gimana? Kalau kita ngomong tidak ada. Udah kita mempunyai lupa. Tidak namanya betul mau sembahyang sekarang kita suka ngerti tidak budaya ini gimana, maka apakah kita start? No. Maka dikatakan di sini ini dibuka sutranya, dibaca, lebih penting lagi dikontemplasikan. Artinya apa? Saat itu kamu tahu saya ketakutan gempa. Yang takut siapa? Gempa itu pun juga sesuatu yang kita, meskipun pada saat itu kamu ketimpa batu besar ya, kalau begitu ya jangan terus baca ini ya lari tidak. Tapi artinya saat itu meskipun sama kejadiannya ada gempa, tapi attitude-mu, cara pandangmu, semakin kamu bisa lihat itu apa yang ada. Dan dengan kalau akunya yang serba ketakutan karena melindungi aku yang khawatir kehilangan ini dan khawatir ada penderitaan segala macam. Kalau itunya distorsinya hilang, lalu kamu menjadikan oke, kamu malah menyingkirkan baju, apa yang bisa saya bantu. Nah ini lain sekali, beda sekali ya. Tujuannya seperti itu. Jadi baca ini lalu bukan karena ini lalu magical atau semuanya, tapi menyentuh apa yang sudah pernah kita kontemplasikan, kita do this. Anything, kehidupan dimanapun kita tahu ada semacam itu bisa dipikirkan begini. Nah, ini memang pelan-pelan ya, tapi paling tidak ini saya pikir kita ini beruntung sekali mempunyai kesempatan semacam ini bersama-sama bisa membaca dan belajar dan musik hati surah tersebut. Okay, very good.